teman-teman dari terutama khususnya Ikatan Apoteker Indonesia ya yang sudah memberikan kesempatan buat saya untuk berbagi lah ya. Bukan mengajari teman-teman ya, berbagi literasi pajak agar apa yang kita harapkan di bisnis nantinya teman-teman, terutama di sini teman-teman apoteker akan berjalan dengan lancar tanpa ada masalah, terutama khususnya perpajakannya. Terima kasih juga kepada Pharmacare di sini memfasilitasi webinar ini ya, dan juga pemaparan dari Pundiku ya. Saya baru tahu di sini ada peer-to-peer lending ya yang berbasis di Bali ya. Kebetulan saya berkantor juga di Jakarta. Sempat juga pendekatan dengan calon klien lah istilahnya yang peer-to-peer juga. Saya lupa namanya peer-to-peer. Tapi akhirnya tidak jodoh lah gitu ya. Cuman akhirnya dari situ kita jadi tahu ya bahwa peer-to-peer lending itu sesuatu aplikasi yang mungkin akan merubah mindset kita nantinya ya. Di perbankan pinjam-meminjam itu ada biaya provisi lah, ada bunganya rendah lah, bunganya tinggi lah. Nah ini kan dengan aplikasi ini kan tidak ada biaya-biaya macam-macam, jadi bunganya pasti lebih rendah dari perbankan. Itu yang saya tahu ya, Bu Sylvia. Ya itu ya. Tapi di sini maksud saya kita akan membicarakan masalah administrasi perpajakan. Bagaimana administrasi perpajakan yang baik memang selalu harus didukung juga dengan permodalan, dalam artian mungkin nanti Pundiku bisa mensupport kan. Tapi yang lebih luas lagi teman-teman, bagaimana kita didukung oleh administrasi pembukuan yang baik. Ya, saya membicarakan ini dalam konteks apoteker yang berbisnis. Ya, apoteker yang mempunyai jiwa bisnis. Ya, siapapun harus mempunyai jiwa bisnis. Kami dari dari sisi ini melihat banyak profesi yang akhirnya mau tidak mau harus mengetahui konsep dasar bagaimana keuangan itu. Ya, teman-teman, 27 Februari yang lalu juga saya diundang oleh IAI, sama-sama IAI tapi Ikatan Arsitek. Jadi orang teknik ini. Di situ juga ada literasi keuangan, ada konsultan bisnis yang ikut bergabung, hampir sama kontennya seperti yang saat ini. Itu sangat menarik saya lihat dan saya ingat selalu mereka pembicaranya menampilkan Warren Buffett, ya salah satu orang yang terkaya di dunia itu. Nah, mereka bilang kalau Anda mau berbisnis, Anda harus mengetahui accounting, akuntansi keuangan. Jadi mau tidak mau. Ya, disitulah yang akhirnya wah bagus juga ininya bahannya dari konsultan bisnis itu ya. Saya pikir karena mereka menyadari konsultan bisnisnya kebetulan kolega saya juga, beliau dari ITB. Dari orang teknik gitu, akhirnya kecemplung belajar bisnis. Jadi siapapun orang teknik, siapapun kalau mau belajar bisnis, mereka harus mendalami yang namanya keuangan akuntansi. Tidak boleh enggak, harus aware di situ. Ya ini yang basis saya mempelajari bagaimana sih sebenarnya perjalanan pemenuhan kewajiban pajak nantinya gitu kan, karena masalah pajak itu timbul pasti adanya kesembrautan, ketidakberesan dari administrasi. Kalau kita berbisnis ya, karena mereka perlu bukti teman-teman.
Mereka sangat perlu bukti kalau di depan hukum ya. Kita kalau ngomongin pajak, kita di depan hukum. Bagaimana kita bisa membuktikan? Ya, ini pengantar saya. Bagaimana kita bisa membuktikan? Salah satu support pendukung untuk bisnis apoteker dalam hal ini apotek berarti ya, yaitu yang ditawarkan oleh Pharmacare. Bagaimana ada sistem aplikasi, kalau boleh saya usul juga bagaimana sistem aplikasi ini menjadi suatu aplikasi keuangan yang lengkap. Ya, tidak hanya POS, point of sale, tidak hanya manajemen persediaan yang baik, manajemen stok obat-obatan yang baik untuk melayani pelanggan, tapi juga akan memproduce namanya laporan keuangan. Jadi laporan keuangan ini adalah penilaian dan bukti dari kinerja dari keuangan kita dalam satu periode. Kita bisa melihat berapa sih laba kita ya, selain kita bisa melihat stok kita yang habis yang harus kita beli lagi berapa gitu. Tapi secara umum kita bisa melihat biaya kita yang besar di sini ya. Kenapa kita labanya sekian? Karena ada biaya yang mungkin akhirnya kita bisa menilai juga bahwa ini biaya kita perlu kita lebih hematkan misalnya seperti itu. Dengan kita melihat secara keseluruhan apa itu laporan keuangan. Ya, apotek saya rasa harus punya laporan keuangan. Ya, tidak hanya dari sisi manajemen persediaan, point of sales, tapi juga laporan keuangan secara menyeluruh. Karena itu akan mensupport kita di perpajakan kita. Pajak itu pasti akan minta administrasi sebelum mereka melakukan pengujian dalam hal ini misalnya pemeriksaan. Kalau saya konsultan, saya hanya memikirkan klien saya itu bien ke depannya dalam hal apapun masalahnya, saya akan memikirkan apa sih resikonya kalau diperiksa sama orang pajak. Nah, rata-rata yang dapat saya simpulkan, terutama teman-teman UMKM di sini adalah administrasi yang tidak tersupport. Jadi akan menambah masalah di pajak. Karena di pajak akan meminta itu bukti-bukti administrasi sebagai dasar dalam rangka menghitung pajak. Seperti itu ya, itu intermezzo saya teman-teman, makanya ini kita kaitkan dengan Pundiku tentang pendanaan, kita kaitkan dengan Pharmacare, bagaimana mensupport aplikasi yang nantinya menjadi, ya semoga menjadi support pendukung dari pemenuhan kewajiban pajak kita dalam kita berbisnis ya nanti. Seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut terkait dengan materi ya, langsung saja. Ini kebetulan perpajakan untuk pemilik apotek ya, cuman kita juga disupport oleh Ikatan Apoteker ya. Apoteker secara profesional juga harus tahu pajaknya gimana sih gitu. Ya. Ini terkait dengan saya yang sudah dibaca dengan oleh Ibu moderator, silakan dilanjut. Oke, nah ya saya memberikan poin di sini, pesan di sini bagaimana kita lapor pajak yang benar. Di sini teman-teman apoteker bisa saja mempunyai banyak penghasilan. Saya ada klien dokter. Dokter itu bagi saya, waduh, portofolio penghasilannya banyak sekali gitu. Dia ada honor dari rumah sakit, dia ada honor dari dia praktek dokter karena dia di undang-undang kedokteran bisa 3 tempat yang saya tahu. Dia punya apotek, ya mohon maaf tidak hanya apoteker yang punya apotek, dokter juga banyak punya apotek. Dia punya klinik Pratama, banyak sekali saya bilang. Dia punya saham di rumah sakit, waduh. Nah ini secara menyeluruh itu saya bangga. Salah satu owner dari Puri Bunda ya, klien saya, wah saya bangga sekali. Beliau mau belajar pajak dan mau belajar bisnis. Tidak hanya dia belajar tentang keilmuannya saja terkait dengan dia spesialis kandungan ya. Dia tidak hanya itu. Nah itu saya bilang, saya salut dengan Pak Dokter, saya bilang. Mau belajar sehingga sukses. Seperti itu ya. Jadi apoteker di sini, saya gambarkan apoteker
berani mengembangkan diri untuk berbisnis. Bisnis apa yang paling dekat dengan apoteker? Ya apotek. Yang paling gampang, kayak saya konsultan pajak, bisnis saya yang paling dekat ya pelatihan perpajakan. Saya ada yayasan pelatihan kalau mau khusus pajak di tempat saya gitu. Karena itu yang saya nggak mau muluk-muluk berbisnis yang lain gitu. Bisnis warung kita makanan udah gagal. Tapi minimal kan yang dekat dengan kita dulu gitu. Nah, apoteker kan pasti banyak tahu terkait dengan obat-obatan yang akhirnya bisnis apotek lah yang menjadikan ya. Nah, coba kita lihat nanti. Oke, lanjut. Nah, di sini saya mencoba mempetakan apa yang perlu yang menjadi perlu menjadi concern kita sebagai apoteker dan juga kita berbisnis apotek. Ya, pertama, ya pastinya kita kan nggak bisa lepas dari kewajiban kita bernegara ya. Kalau di Undang-Undang Pajak itu apabila kita pribadi memenuhi kewajiban subjektif objektif, jadi wajib pajak itu istilahnya orang pribadi atau badan usaha yang sudah memenuhi persyaratan subjektif objektif. Dia wajib mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP. Kapan subjektif? Saya tidak perlu ini lagi ya, panjang lebar lagi. Subjektif itu kita muncul sejak kita lahir sudah subjek hukum kita. Nah, tinggal nunggu kapan kita dapat objeknya, penghasilannya. Nah, di sini yang harus perlu teman-teman perhatikan di sini. Kalau nanti di slide berikutnya kan saya coba gambarkan apoteker secara pribadi atau badan usaha itu apa saja sih jenis pekerjaan yang menghasilkan penghasilan apa saja sih? Ini bahasa pajaknya ya. Nah, itu yang poin pertama, kita sejak kita punya NPWP, kita sudah terikat undang-undang pajak. Kita negara hukum, teman-teman. Kita negara hukum yang apabila undang-undang itu ditaruh di lembar negara namanya, itu artinya kita sudah dianggap tahu. Ya, contohnya undang-undang lalu lintas gitu ya. Kita tahunya kan karena kita terbiasa aja di jalan ya. Kalau merah berhenti, kalau hijau jalan. Tapi itu ada undang-undangnya. Jadi kalau itu sudah diundangkan, kita harus dianggap tahu mau tidak mau. Kita tidak bisa di depan hakim itu saya tidak tahu Pak kalau ini ada aturannya. Oh, enggak boleh. Kita sebagai negara hukum kita dianggap tahu. Makanya orang-orang profesional tuh mungkin ribet nih soal pajak, saya konsultan pajak aja lah. Nah itu suatu hal yang aware terkait dengan ketentuan hukum. Bahwa perusahaannya harus aman, aware terkait dengan pajak. Jadi mereka meng-hire konsultan misalnya kan, biar dia bisa fokus berbisnis. Ya kan? Seperti itu. Jadi kita dianggap tahu teman-teman. Ya kalau kok saya harus ber-NPWP, saya nggak tahu. Nah, itu tidak ada alasan di depan hakim lah kalau kita bermasalah dengan hukum ya. Tidak ada alasan seperti itu, kita tidak tahu kita harus ber-NPWP. Makanya ini juga bagian dari hukum kita di negara hukum Indonesia ini ya. Makanya awalnya adalah NPWP. Ya teman-teman, saya yakin apoteker-apoteker hampir semua sudah punya NPWP ya. Kapan kita wajib ber-NPWP? Ya sejak kita memenuhi syarat subjektif objektif. Subjektif kalau lahir, sejak lahir, objektifnya begitu mendapatkan penghasilan. Ya. Nah, khusus untuk apoteker ini ada jenis pekerjaan yang namanya bahasa hukumnya itu pekerjaan bebas, namanya tenaga ahli kalau bahasa saya. Nah, itu akan mendapatkan honorarium. Ya, selain kita punya usaha ya. Jadi nanti di orang pribadi itu apoteker ya salah satunya. Itu ada 3 macam menurut saya. Nanti kita di slide berikutnya. Ada dia mendapatkan penghasilan dari pekerjaannya sebagai karyawan, kan bisa saja apoteker jadi karyawan di rumah sakit ya, di apoteknya rumah sakit bisa saja. Dia akan mendapatkan gaji namanya. Jadi penghasilannya sebagai karyawan. Ada lagi penghasilannya sebagai profesional ya. Dia dengan keahliannya dia mendapatkan honorarium bisa saja.
Jadi dia bukan pegawai tetap, dia bukan karyawan tetap suatu lembaga, rumah sakit atau apotek. Dia berdiri sendiri seperti saya, konsultan, saya punya klien begitu. Ini pekerjaan bebas namanya. Dan ada lagi kalau dia melakukan usaha. Ya, orang pribadi itu bisa ada 3 ya. Dia bisa sebagai bekerja sebagai karyawan, dia bisa sebagai profesional, dia bisa juga mempunyai usaha. Salah satunya apotek. Seperti itu ya. Jadi kapan dia harus ber-NPWP? Ya pada saat kalau dia bekerja saja, tidak mempunyai usaha, tidak mempunyai keahlian profesional, dia mendapatkan honorarium, ya itu diaturnya pada saat melebihi PTKP namanya. PTKP itu penghasilan tidak kena pajak kan sekitar 4,5 juta per bulan. Jadi kalau gajinya di atas 4,5 juta, itu dia bujangan ya, bukan kawin, dia kalau belum 4,5 juta, dia belum wajib ber-NPWP. Tapi kalau itu sebagai karyawan, teman-teman, saya ingatkan. Tapi kalau seorang apoteker mempunyai penghasilan terkait dengan profesionalnya dan dia usaha, nah itu hati-hati. Tidak menunggu penghasilannya di atas PTKP. Sejak dia mulai berusaha, 1 bulan berikutnya dia wajib ber-NPWP. Gitu ya. Meskipun penghasilannya masih kecil, apotek saya masih sepi nih, sebulan cuma 1 juta, tetap harus ber-NPWP. Seperti itu ya, jangan lewat 1 bulan. Nah itu kewajiban NPWP. Nah setelah kita ber-NPWP, nah ini kita sudah terikat namanya undang-undang pajak dan kita dianggap tahu. Ya, masalahnya seperti itu. Kalau tidak tahu, akhirnya administrasi kita berantakan, akhirnya pajaknya dihitung secara jabatan namanya. Kadang-kadang orang pajak powernya super power ini. Dia bisa menghitung secara jabatan kalau administrasi kita nggak bagus. Nah disitulah akhirnya kita dikenakan pajak yang besar, akhirnya bisa membuat bisnis kita hancur. Ya bukan karena, menurut saya bukan karena pajak ya teman-teman. Tapi karena kita tidak memprepare bisnis kita itu didukung oleh administrasi yang baik. Sehingga kita tidak bisa membuktikan. Makanya salah satunya Pharmacare menawarkan aplikasi ini sudah mendukung juga, istilahnya membuktikan, saya punya nih rekap persediaan saya. Bila perlu rekap laporan keuangan ya. Mungkin dari tim Pharmacare bisa mengembangkan itu. Agar menjadi bukti. Nah ini yang kotak saya yang di tengah-tengah ini, kewajiban administrasi ini harus kita persiapkan sebelum kita menghitung, menyetor, melapor pajak kita dengan SPT ya, surat pemberitahuan. Jadi tengah-tengah ini perlu yang perlu saya tekankan, kita harus tertib administrasi perpajakan. Ya, kapan kita wajib pembukuan nanti kita pelajari ya. Oke, next. Ya, ini lanjutannya. Seorang apoteker bisa saja dia sebagai pribadi, bisa saja dia mempunyai bisnis, usaha apotek sendiri, nah, gitu kan. Bisa saja dia berkolaborasi dengan teman-temannya membentuk suatu PT atau CV. Akhirnya NPWP-nya adalah NPWP tersendiri dari pribadinya. Tidak dicampur ya teman-teman ya. Makanya saya buat di sini 2. NPWP badan usaha. Itu artinya NPWP yang berbentuk badan hukum ya. PT, koperasi, CV seperti itu ya. Beda dengan tersendiri terpisah dengan NPWP pribadi. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan pribadi? Ya, boleh-boleh saja kita berbisnis sendiri ya. Kalau kita rasa mampu ya. Makanya secara pribadi nanti ada dia sebagai karyawan, bisa dia sebagai tenaga ahli yang tadi saya bilang. Ya. Kalau dia usaha, nah ini coba saya bagi penghasilannya pasti dari jual beli obat-obatan ya kan, apotek ini kan. Nah itu kan kita bisa, kalau saya boleh bagi omsetnya, karena ada dampak perhitungan yang berbeda nanti di pajak. Kalau omsetnya di bawah atau sama dengan 4,8, itu lain lagi ada yang di atas 4,8. Ya. Nah, kapan kita wajib pembukuan? Nah, pembukuan ini adalah sesuatu kegiatan administrasi keuangan ya yang nanti mencatat, menjurnal namanya kalau secara akuntansi akan menghasilkan namanya laporan keuangan. Laporan keuangan itu neraca dan laba rugi ya, laporan laba rugi. Saya belum
tahu mendalami Pharmacare apakah bisa menghasilkan neraca laba rugi, kalau bisa dikembangkan sangat bermanfaat ini. Karena itu untuk pembuktian kita nanti mendukung pelaporan pajak apotek. Sangat mendukung, apalagi ya namanya kita berbisnis kan nggak mau juga kecil-kecilan. Nggak bisa kita menghindari. Saya maunya di bawah 4,8 aja dah biar nggak perlu pembukuan gitu. Kalau orang pribadi di sini kan saya bawa itu kalau dia di bawah 4,8 dia wajib pencatatan saja, belum wajib pembukuan. Kalau pencatatan tuh kita mencatat adanya omset lebih rapi ya, manajemen rekening bank kita lebih rapi, uang masuk itu karena apa, itu manajemen bank kita juga harus kita rapikan. Lebih sederhana sih. Tapi kalau pembukuan dia lebih kompleks, dia akan ada sisi debit kredit namanya ya. Itu nanti bisa dibuatkan aplikasinya lebih lengkapnya. Ya. Jadi kalau pertama, kalau dia karyawan, tenaga ahli, seorang apoteker ini, dan mempunyai usaha yang omsetnya tidak lebih dari 4,8, itu masih wajib pencatatan. Ya. Kalau dia karyawan, tenaga ahli, kalau dia karyawan, teman-teman, dia akan dapat bukti potong dari perusahaannya. Misalnya dari rumah sakit, dia akan dapat bukti potong nih. Bukti potongnya namanya 1721A1 sebagai karyawan tetap. Ya, kalau dia sebagai karyawan, nanti pemotongan pajak yang dilakukan oleh perusahaan, oleh rumah sakit misalnya, dia akan mendapatkan bukti pemotongan. Ya. Kalau dia freelance gitu ya, sebagai tenaga ahli bebas dia nanti juga mendapatkan bukti potong. Tapi bukti potongnya bukan A1 ya. Bukti potongnya ada namanya bukti potong bukan pegawai. Ya. Nantinya akan kita rangkum penghasilan kita dalam SPT tahunan, laporan tahunan kita. Ya. Makanya saya bilang SPT tahunan ini nanti jenisnya ada S, 1770S dan tanpa S. Kalau kita orang pribadi. Ya. SPT tahunan ini merangkum seluruh penghasilan kita. Makanya SPT tahunan ini tidak hanya kita mindsetnya kan saya sebagai karyawan, saya kan cukup lapor gaji saya di SPT. Enggak. Ya. Jangan menganggap hanya satu sisi. Sering terjadi kayak saya misalnya di hotel gitu, karyawan hotel dengan keawamannya terkait dengan pajak, dia merasa setelah dipotong sama perusahaan udah beres. Tidak. Begitu dia punya NPWP, dia wajib merangkum, menghitung kembali secara tahunan dalam SPT. Kalau dia punya NPWP loh. Jadi seorang bagian gajinya perusahaan kan dia hanya tahu gajinya, penghasilan dari gajinya saja. Siapa tahu di rumah ternyata dia punya apotek, di kampungnya dia ternyata melihara babi, dia jual. Itu kan penghasilan juga yang perlu kita rangkum nanti di SPT. Makanya saya bilang, kayak dokter yang tadi saya cerita, portofolionya penghasilannya besar, banyak gitu. Nah, di SPT inilah banyak dia. Ada jenis dia sebagai karyawan, direktur di perusahaan, dapat dia gaji. Nanti dilaporkan tuh. Di SPT itu kompleks ya, bisa melaporkan semuanya. Ada dia sebagai profesional dokter, dia laporkan juga. Karena perhitungannya juga akan berbeda nanti. Yang jelas saya memberikan konsep bahwa kita harus wawasan kita luas. Jangan kita kacamata kuda gitu. Kok saya penghasilan saya dari gaji saya kan kerja di rumah sakit gitu. Belum kita ngomongin kita sebagai satu keluarga, teman-teman. Ya, satu keluarga itu suami istri itu satu kesatuan ekonomi. Bisa saja nanti istri apoteker, suami pegawai hotel. Nah, kalau itu bagaimana? Ya saya nggak jelaskan di slide saya, tapi minimal teman-teman paham di sini bahwa konsep satu keluarga itu udah satu kesatuan ekonomi. Jadi sebenarnya default-nya itu satu NPWP. Ya, seringkali ketidaktahuan kita waktu bajang gitu ya, masing-masing punya NPWP nih, laki sama perempuan kawin udah NPWP-nya udah masing-masing saja. Sebenarnya begitu satu keluarga bisa satu NPWP. Istilahnya istri ikut NPWP suami. Karena kita adat timur ya, kepala keluarganya laki. Jadi istri kalau udah punya NPWP bisa cabut NPWP-nya. Cabut ikut NPWP suami.
biar lebih praktis, lebih satu laporan gitu. Ya, mudah-mudahan cukup waktunya 30 menit ya Bu. Panjang sekali itu aja, ini perlu yang kami utarakan di sini. Oke, itu kalau suami istri ya. Nanti lebih teknisnya teman-teman bisa nanti bisa kontak saya juga. Nggak apa-apa karena keterbatasan waktu di sini. Nanti kita kolaborasi di pertanyaan diskusi nanti ya teman-teman. Saya kasih slot panjang sekali ini 1,5 jam untuk diskusi panjang lebar ya cukup waktu ya. Mudah-mudahan teman-teman mengeksplor segala masalah-masalah di yang dirasa ya, yang dialami ya. Begitu punya NPWP ya. Oke. Nah, kita kembali lagi ke NPWP pribadi, kita punya apotek dan kita tidak bisa menghalangi kalau kita mau jadi besar sehingga omset kita bisa lebih dari 4,8. Begitu omset kita melebihi 4,8, nah itu harus siap-siap. Kita wajib pembukuan. Meskipun orang pribadi. Pak, saya kan bukan badan usaha, saya pribadi. Enggak. Di pajak kita diwajibkan pembukuan. Nanti perhitungannya kita menggunakan yang namanya laba bersih ya dari dasar perhitungan pajaknya dari laba bersih fiskal ya. Tapi untuk yang di bawah 4,8 kurang dari 4,8 itu kita bisa menggunakan yang pasti teman-teman sering dengar ya pajak UMKM 0,5% ya. Apalagi sekarang COVID ini dapat fasilitas ditanggung pemerintah. Jadi cukup melaporkan omsetnya nggak perlu bayar pajaknya ya karena kondisi pandemi COVID ini. Tapi kan kita ingin juga besar. Nggak bisa kita kadang-kadang kita ada tax planning namanya kita pecah aja satu apotek satu lembaga. Ya, kita bikin CV lagi yang baru sehingga menghindari apa namanya pengenaan pajak yang umum namanya. Kalau bahasa saya tarif pajaknya itu pasal 17 yang umum. Tidak final ya. Jadi pengennya final kan 0,5% gampang Pak. Jadi setiap saya punya cabang apotek saya bikin CV sendiri ya boleh-boleh saja ya. Cuman kan jadi administrasinya double ya. Cuman dalam artian sampai kapan kita seperti itu? Nanti ada transaksi antar apotek bingung lagi kan. Lalu dalam satu lembaga yang besar itu cuma cabang ya kan lebih praktis ya. Tapi terserah Anda sebagai pebisnis. Pebisnis pajak itu adalah sebab ya bukan pajak itu adalah apa namanya akibat ya bukan sebab ya di awal. Begitu kita konsep kita setiap apotek kita bikin badan usaha tersendiri ya akibat pajaknya akan muncul. Berbeda dengan kalau kita membuat apotek atau badan usaha yang satu dan apoteknya cabang-cabang itu yang lain lagi nanti. Oke, itu yang orang pribadi ya teman-teman. Kalau NPWP badan usaha ya kan kita misalnya bergabung dengan teman-teman yang lain, apoteker yang lain, membentuk apotek misalnya, atau bahkan punya nantinya bikin usaha apa namanya rumah sakit gitu dari pemegang saham rumah sakit bergabung dengan koleganya dokternya gitu kan bisa saja ya. Nah kita contohkan apotek di sini ya. Nah di sini akan ada efek kalau dia badan usaha seorang apoteker tuh menjadi semacam pemodal ya. Investor di sana nanti. Bisa saja dia sekaligus sebagai pemodal, kalau dia dalam bentuk PT, dia juga jadi direktur. Atau jadi apa namanya direksi dari suatu perusahaan itu. Nah, disitulah portofolio penghasilannya tidak hanya dia apa namanya sebagai nanti pemodal dia dapat dividen namanya ya, pembagian laba, cuman dia akan dapat juga apa namanya gaji sebagai direktur. Ya, di sana. Karena ini badan hukum tersendiri ya, terpisah dengan orang pribadi. Nah ini kalau sudah berbadan hukum, berbadan usaha, mau omsetnya berapa, wajib pembukuan. Nggak dihitung lagi, wajib pembukuan. Cuman kenapa saya tetap bagi omsetnya di bawah 4,8 di atas, karena pengenaan pajaknya berbeda juga. Kalau di bawah 4,8, berbadan hukum masih ada bisa bayar 0,5% masih. Ya, cuman 0,5% ini opsional teman-teman. Opsional dalam artian bisa memilih mau pakai 0,5% atau mau pakai tarif pajak umum. Kalau apotek dirasa marginnya lebih dari 4%, saya pikir di bawah 4,8 omsetnya saya pikir mendingan pakai 0,5% karena dapat manfaat.
Tapi kalau apoteknya marginnya di bawah 4%, rugi kita bayar. Karena setengah persen itu kalau saya anggap, kita dianggap laba kita 4% dari omset. Ya, kita bisa mengukur itu. Kalau laba kita 4% dari omset, kurang dari 4% dari omset, ya mungkin kita akhirnya memilih untuk menggunakan pengenaan pajaknya berdasarkan laba. Jadi pembukuan kita laba. Sama juga di orang pribadi apotek. Setengah persen itu memilih ya, tidak wajib. Apabila kita di bawah 4,8 omset kita, secara pribadi ini, apotek pribadi, kita bisa memilih tidak menggunakan setengah persen. Kalau kita rasa laba kita di bawah 4%. Ya kan? Kalau laba kita, nah inilah tujuannya kita punya support administrasi pembukuan ya, laba kita jadi tahu laba kita sebenarnya berapa sih dalam satu periode gitu. Sehingga kita bisa memilih ya. Tidak asal, jadi agak terukur gitu. Begitu kita punya supporting administrasi yang bagus tuh terukur di pajak gitu. Jadi kita bisa memilih. Saya bawa kayak premium aja lah, nggak usah setengah persen. Karena kalau laba kita di bawah 4%, setengah persen itu artinya kita dianggap laba kita 4%. Jadi kalau laba kita 2%, akhirnya kita kan beban menambah pajak. Gitu. Kok saya 4%, 2% laba kita, tapi disuruh bayar 4% gitu. Kenapa 4%? Nanti kita bicarakan lagi lebih detail ya di lain kesempatan. Itulah. Makanya di sini itulah peta ya, peta kita pajak kita sebagai apoteker dan apotek ya teman-teman. Ya mudah-mudahan nanti kita lanjut di diskusi ya teman-teman. Next bahan. Nah ini konsep perhitungannya ya. Konsep perhitungannya mudah-mudahan teman-teman di sini mengerti ya. Ini bahasanya banyak bahasa pajak nih, istilah pajak ya. Cuman intinya begitu. Di saat kita punya NPWP, kita dapat penghasilan objek, bagaimana kita melapor pajaknya nanti, bagaimana menghitungnya. Nah, saya menganggap kita nggak boleh kacamata kuda. Bisa saja kita mendapatkan penghasilan beberapa jenis. Contohnya yang nggak kita sadari teman-teman, kita punya tabungan aja di bank, kita dapat penghasilan bunga loh, bunga tabungan gitu. Yang kebetulan kita, ya ini kalau di bagan saya ini bunga tabungan itu penghasilan final namanya, PPh final. Pengenaannya kena pajak final. Ya. Oh ya, sebelumnya slide sebelumnya tolong dong, saya agak lupa kita membahas PPN dulu karena ada intinya PPN ya. Saya ingatkan begitu omset kita usaha apotek ini jual beli obat lebih dari 4,8 hati-hati juga. Selain wajib pembukuan, kita juga wajib dikukuhkan usahanya sebagai TKP. Jadi harus pungut PPN. Nah ini yang mungkin menjadi beban di bisnis nanti. Tapi bukan suatu hal yang menghalangi bisnis sebenarnya. Ya, kita pengenaan PPN seperti itu. Ya, lanjut bahannya. Ya ini, kita nggak boleh sebagai pribadi nggak boleh kacamata kuda. Padahal kita nggak menyadari kita dapat penghasilan yang banyak loh dari bunga tabungan, ya kan? Yang dari final yang usaha itu apotek misalnya kan, yang setengah persen tadi ya. Tapi ini saya sebut opsional. Kenapa opsional? Bisa memilih tadi ya. Kalau kita menggunakan omsetnya di bawah 4,8 kita tidak mau dikenakan final setengah persen, ya kita pembukuan. Makanya kan tidak harus 4,8. Lebih dari 4,8 omsetnya kita pembukuan, enggak. Orang pribadi yang ada usaha, meskipun omsetnya masih 300 juta, 1 M, tapi pembukuan boleh-boleh saja. Sangat-sangat dibolehkan. Tujuannya apa? Kalau saya melihatnya pembukuan itu lebih realistis, lebih fair, lebih adil pengenaan pajaknya. Pajak itu kan dikenakan dari laba kita. Kebetulan laba kita kecil dan kita bisa pertanggungjawabkan, ya kita bayar pajaknya kecil gitu. Tapi kalau final setengah persen kan flat yang saya bilang. Kamu mau labanya di bawah 4%, mau labanya di atas persen, flat semua kena dari omset
0,5%. Tapi kalau kita pembukuan, ya inilah support administrasi aplikasinya nanti ya. Ini menurut saya lebih fair gitu. Dan kita memang ada tambahan pekerjaan di sini untuk tidak hanya mencatat secara sistem, kita juga memfiling ya, menyimpan dokumen-dokumen. Kalau saya boleh bilang di teman-teman UMKM, kalau teman-teman sudah pembukuan, biaya yang keluar 2.000 saja untuk parkir motor itu harus dicatat. Itulah istilahnya pembukuan ya. Itu ceritanya. Jadi, oh iya saya ada biaya selain bensinnya ada parkir, bisa dengan adanya laporan keuangan kita, oh iya biaya saya segini. Kadang-kadang kan pribadi campur aduk kan, biaya parkir, biaya bensin, terutama bensin untuk mobil kita ngantar anak sekolah dengan bensin untuk kita ngantar obat-obatan bisa campur aduk ya. Tapi begitu kita punya usaha, kita pembukuan, kita diwajibkan memisahkan pribadi kita dengan usaha kita. Lebih jelas. Rekening pun nanti kalau kita pribadi, kita punya usaha pembukuan, mohon maaf, mendingan dipisah. Ya, rekening untuk kita biaya hidup kita, makan kita, pleasure kita untuk jalan-jalan apa, rekening sendiri, tersendiri dari usaha kita, jangan dicampur aduk. Ya, agar pembuktian kita nanti di pajak jelas bahwa income kita tuh bersumber dari rekening ini loh, usaha apotek loh. Karena di rekening pribadi kita yang untuk biaya hidup misalnya kan ada uang masuk juga. Kalau kita tidak bisa pertanggungjawabkan uang masuk itu sebenarnya PBK namanya, pemindah bukuan dari rekening yang usaha. Kalau kita tidak bisa mempertanggungjawabkan kan nanti dibilang penghasilan sama orang pajak. Tapi kalau kita jelas nih Pak, ini khusus nih. Saya mohon maaf teman-teman, tidak untuk apoteker. Saya ada klien jualan uyah, garam di Pasar Kumbasari. Ibu-ibu, nenek-nenek lah kalau saya bilang. Cuman dia jualan uyah, kena 0,5%, tapi kebetulan dia orang Belanda dulunya ya, banyak punya kontrakan gitu, ruko, terus ada kos-kosan. Nah, kontrakan ini kadang-kadang dia kontrakan 5 tahun besar masuk uangnya, tapi kadang-kadang kontrakan bulanan ada, misalnya 5 juta per bulan. Nah itu hampir sama, mirip-mirip dengan uang masuk dari dagang uyahnya, dari jualan garamnya gitu. Saya bilang, Bu, kalau bisa, pisahkan aja. Misalnya mandiri khusus untuk nanti ibu penghasilan dari usaha garamnya. Nanti dari sewa-sewa khusus di misalnya BRI atau BCA. Kenapa ini? Karena pemajakannya kan berbeda. Usaha 0,5%, sewa 10% kena. Nah kalau kita nggak bisa memilah-milah mana usaha, mana sewa, orang pajak akan melihat yang lebih besar. Oh, semua dianggap sewa kan gitu. Kalau kita nggak bisa membuktikan, teman-teman, makanya ini tertib administrasi ini ada gunanya ya untuk pembuktian kita. Kalau di orang pribadi seperti itu aja sederhananya. Ya, apalagi kita pembukuan itu harus terpisah, teman-teman. Rekening terpisah, tertib kita. Ya, gitu. Nah, ini juga ada skema kalau kita sebagai karyawan, kalau kita sebagai tenaga ahli pekerjaan bebas di bahasa saya. Ya. Nanti kita bisa diskusikan lebih detail lagi ya. Oke, lanjut. Nah, ini kalau WP badan namanya, kita punya badan usaha. Nah, badan usaha ini mirip-mirip dengan orang pribadi yang pembukuan. Ya. Mau kena 0,5%, mau kena PPh umum namanya. PPh umum ini kebetulan badannya pasal 17 tahun 2020 itu turun, kan biasanya 25% ya. Sejak 2019, 2020 sudah 22% turun. Kalau 21 ke atas itu 20% turun. Lumayan. Turun 5% dari normal 25%. Kalau pajak pribadi kan tarif tertingginya 30%. Anda memilih yang dikenakan usaha pribadi atau usaha mengatasnamakan badan usaha wajib pajak. Nah, ini kita bisa lihat dari tarifnya saja kan, tarifnya 20%. Dan ada skema UMKM naik lagi 0,5%.
Begitu omset kita memilih di bawah 4,8 menggunakan tidak 0,5%, kita masih dapat fasilitas namanya 31E di sini. Kita dapat pengurangan 50%. Makanya kalau saya dulu jadi saya konsultan pajak, saya menyadari ini kena 1,5% ini dari flat dari omset itu sebenarnya hanya untuk menyenangkan Kementerian UMKM gitu ya. Karena mereka menuntut ya, kok nggak ada pajak yang lebih sederhana, padahal sebenarnya fasilitas UMKM itu sudah ada dari dulu. Yang ini yang saya sebut di slide ini pasal 31E namanya. 31E itu memberi kan nanti kena fasilitas pengurangan 50% dari 20% itu. Tarif pajak PP Badan kan 20% ya. Kalau pengurangan 50% kena cuma 10%. Tapi 10% dari laba ya, bukan dari omset. Kalau final 0,5% itu 0,5% dari omset. Yang saya bilang itu dianggapnya 4% laba kita. Kalau dengan tarif 25% badannya seperti itu. Ya, di sini kalau skema perhitungan badan seperti itu. Ya. Dan di badan juga kan bisa dapat penghasilan lain, punya rekening, punya bunga tabungan, nanti ada penghasilan final namanya ya. Nanti itu terpisah perhitungannya dengan penghasilan yang saya warna hijau ini ya. Karena itu tidak final ya. Kalau final terpisah seperti itu. Ya, lanjut. Nah, yang saya menekankan kembali untuk kewajiban PPN, teman-teman. Begitu kita usaha, apoteker punya sebagai karyawan punya penghasilan gaji, yaitu tidak bukan ranah wilayah PPN ya, pajak pertambahan nilai. Tapi kalau kita sebagai profesional, kita punya pekerjaan bebas, apalagi kita punya usaha apotek yang omsetnya lebih dari 4,8, itu kita wajib TKP namanya dikukuhkan. Tapi kalau di bawah 4,8 kita istilahnya pengusaha kecil nanti. Belum wajib PPN, mengut PPN. Tapi begitu 4,8 kita wajib mengut PPN. Seperti itu batasannya seperti itu. Kalau dulu lebih parah lagi teman-teman, 2012 sebelumnya 600 juta malah. Kalau omset kita di atas mungkin teman-teman Pharmacare pernah ada kasus saya pernah dengar ceritanya di atas 600 juta wajib PPN. Dulu, tapi sekarang sejak 2012 atau 13 ya, kita sudah 4,8 batasan omset. Ya, oke, next. Nanti resiko-resikonya teman-teman nanti kita diskusikan di sesi diskusi ya, pertanyaan-pertanyaan. Oke, sekarang nah ini. Saya sih sebenarnya mau menyampaikan ya, kita kan begitu punya NPWP, administrasi kita bagus, kita lapor SPT. Tujuan kita lapor SPT apa sih? Bagaimana SPT kita handal? Mau dicek, mau diperiksa sama orang pajak, silahkan. Bahasa saya, bagaimana kita confident di pajak? Ini kita harus merencanakan pajak kita yang benar. Salah satunya yang tadi saya utarakan, minimal aware di administrasi lah. Itu sudah poin penting kita melakukan perencanaan pajak yang benar. Karena sumber masalah di situ biasanya. Oke, makanya tujuan kita tax planning itu tidak hanya meminimalisir pembayaran pajak ya, juga resiko sanksi pajak. Kita lapor tepat waktu sehingga tidak kena denda bunga misalnya ya, keterlambatan itu saja sudah cukup menurut saya awareness-nya. Sudah perencanaan pajak yang baik. Ini orang pribadi apoteker Maret ini harus lapor nih, 31 Maret terakhir. Ayo kita buru-buru. Itu sudah perencanaan pajak yang baik lah menurut saya ya, kita orang awam gitu. Jadi kalau kita lewat 31 Maret, ya tidak ada fasilitas penundaan ya. Biasanya kadang-kadang juga tahun lalu kan fasilitas kita dikasih relaksasi sampai 1 bulan ya, karena pandemi ya. Tapi sampai sekarang belum ada untuk yang tahun ini ya. Tahun 2020 yang pelaporannya Maret 2021, akhir Maret. Itu belum ada. Ya kalau memang belum ada, kita harus prepare di sini. Saya aja sudah mulai prepare di sini. Prepare bagaimana nanti saya lapor pajak. Karena salah satu syarat saya untuk menjadi kuasanya wajib pajak adalah melampirkan laporan pajak.
Kalau laporan pajak saya belum lapor, telat, saya bisa ditolak sebagai kuasa. Ya, tapi teman-teman minimal lah menghindari sanksi, tepat waktu lapor, tepat waktu bayar, itu sudah tax planning yang baiknya. Tapi yang lebih utama lagi bagi saya adalah sengketa pajak. Inilah bagaimana kita memprepare pembukuan kita, baik administrasi kita, baik salah satunya adalah menghindari sengketa pajak. Jadi bukti-buktinya jelas, tidak bias kemana-mana. Kalau kita tanpa bukti, orang pajak bisa menentukan sendiri, menganggap, menjudgment sendiri, ah ini penghasilan gitu. Wah ini enggak, wah ini penghasilan gitu. Tapi kalau kita mempunyai bukti, contohnya kita orang pribadi nih, yang tidak ada usaha, misalnya, kita manajemen rekening bank kita aja sudah baik, udah lumayan loh. Karena saya pernah mendampingi orang pribadi, investor lah, dia cuma dapat gaji, dicek rekeningnya sama pemeriksa pajak, ada uang masuk 200 juta, dia lupa itu uang masuk gitu. Padahal itu bukan gaji, bukan apa. Lupa dia. Akhirnya pemeriksa orang pajak bilang, wah ini penghasilan. Padahal sebenarnya bukan, karena dia sebenarnya murni dapat dari gaji aja gitu. Cuman di kegiatannya karena dia ya pengusaha lah, dia kadang-kadang punya arisan yang namanya arisan pegolf gitu ya, dia bayarin dulu, nanti teman-temannya urunan, nanti baru ditransfer. Kadang-kadang menang menceki gitu kan, akhirnya dikumpulin, akhirnya ditabung mungkin ya, yang bukan istilahnya sumber penghasilannya dia dari pekerjaan gitu. Karena dia tidak bisa membuktikan, akhirnya dicap itu penghasilan sama orang pajak. Makanya disinilah meminimalisir sengketa ya. Sengketa itu istilahnya karena kita beda tafsir, teman-teman. Orang pajak mempunyai tafsir sendiri. Dia pribadi dengan jabatannya, profesionalnya, dia bisa saja dia menafsirkan sendiri yang berbeda dengan kita. Gitu. Tapi kalau kita pembuktiannya sudah benar, bagus, support administrasi sudah bagus, saya yakin ya meminimalisir sengketa. Bukan sempurna tidak ada sengketa ya, karena tetap ada beda tafsir ini. Kadang-kadang kitab suci agama aja kita bisa beda tafsir antar orang ya, apalagi yang semacam ini undang-undang. Orang pajak bisa ngomong apa, saya ngomong apa, beda gitu. Ya itu tujuannya ya. Bagaimana kita mau mempersiapkan SPT kita proper atau handal. Saya pernah ada workshop pelatihan pengisian pelaporan SPT pribadi, sudah kita utarakan bagaimana konsep-konsepnya. Pas tanya jawab ada yang bertanya, Pak, ibu-ibu bertanya, Pak, ini saya sudah tahu cara ngisi SPT. Bagaimana memastikan bahwa SPT saya benar? Saat itulah saya akhirnya baru menyadari bahwa tujuan kita bikin SPT kan begitu. Bagaimana SPT kita handal. Mau diuji oleh siapa? Confident kita. Ya saya bukan menyarankan tidak melaporkan penghasilan ya. Kalau kita jujur semua kita laporin, harusnya kita confident. Cuman kan kadang-kadang itulah konsep kesederhanaan kita, keawaman kita, ada suatu penghasilan yang kita kira bukan penghasilan gitu. Bisa saja ya. Nah disitulah akhirnya kita harus belajar literasi pajak, literasi keuangan di sini. Kalau kita berbisnis kita juga harus perlu literasi keuangan, harus tahu gitu. Ya, seperti itu ya. Oke, next. Ya, saya memberikan sedikit teknik ya, metode bagaimana kita membuat diri kita proper SPT kita, handal. Salah satunya kalau ini khusus yang biru ini, bahan materi analisa kekayaan itu ini yang biru ini untuk kita pribadi, teman-teman. Sering orang pajak itu akan menguji kekayaan itu kita. Contohnya sederhananya begini. Kita mempunyai penghasilan, bilangnya penghasilannya 200 juta setahun. Kita lapor penghasilan kita. Tapi kekayaan neto kita nambahnya 1 miliar. Nah itu pasti dicurigai sama orang pajak. Wajar nggak? Kita klaim penghasilan kita 200 juta. Belum dikurangi biaya-biaya hidup ya. Biaya hidup itu kan rata-rata sekarang udah besar loh, hampir 5 juta sampai 10 juta sebulan. Paling netnya kita punya tabungan mungkin 100 juta. Tapi kita bisa beli mobil Pajero ya 500 juta. Itu akan menjadi pertanyaan besar bagi orang pajak. Nah,
sedikit-sedikit kita lapor SPT, teman-teman apoteker kalau masih pribadi ya, coba dibandingkan. Kekayaan neto itu maksudnya tambahannya. Misalnya dulu tahun 2019 kita punya kekayaan itu 1 miliar. Terus 2020 kita punya kekayaan itu setelah dikurangi utang ya, kekayaan itu namanya 1,5 miliar. Berarti tambahannya 500 dalam tahun 2020. Wajar nggak kita bandingkan dengan penghasilan yang kita klaim? Misalnya itu 400 atau 600 malah lebih gitu ya. Tenang kita, berarti worthy itu, worthy. Tapi kalau penghasilan kita yang kita akui 100 juta setelah dikurangi biaya hidup, ya, tapi tambahan kekayaan neto kita 500 juta, pasti ada pertanyaan. Kalau saya di konsultan, saya mempunyai kertas kerja ini untuk orang pribadi. Analisa kekayaan neto. Teman-teman bisa hitung sendiri, saya yakin. Bandingkan kekayaan neto atau sederhananya tambahan yang kita beli-beli di tahun yang bersangkutan apa aja sih harta kita, terus kita sandingkan dengan penghasilan kita. Wajar tidak? Ya kan? Penghasilan 100, 200 kurangi biaya hidup 100, netnya 100. Tapi kita punya Pajero 500 harganya, cash belinya. Tapi kalau misalnya teman-teman, Pak, saya kan nyicil, nah itu bisa. Berarti kan tidak semua keluar uang kita kan, hanya sebagian. Berapa DP-nya? DP-nya 70, nah, wajar kan? Karena kita punya tabungan 70 misalnya, wajar gitu. Tapi kalau ternyata belinya cash gitu kan, nggak jelas dari mana, itu dianggapnya ada penghasilan yang belum dilaporkan. Dan Pajero-nya itu, mobilnya itu bisa dipajaki. Bisa dianggap penghasilan. Seperti itu ya. Jadi untuk metode-metode biar kita sederhana aja perencanaan pajak kita adalah coba kita analisa kekayaan itu kita. Wajar tidak dengan penghasilan yang kita lakukan. Sama sedikit pesan saya, yaitu yang itu apa namanya? Manajemen bank. Kadang-kadang kita dalam 1 tahun kan transaksinya banyak ya, keluar masuk. Meskipun kita bukan usahawan gitu kan, gaji kita nanti ada yang saudara kita uang masuk. Kalau dicek, kita nggak bisa mempertanggungjawabkan, lupa itu uang apa. Nah, mohon maaf, orang pajak akan menganggap itu penghasilan. Padahal sebenarnya belum. Bukan. Kita berbusa-busa, kita menerangkan ke mereka tanpa bukti ya. Saya ada klien, pengusaha, pemilik hotel, dia ada teman di Sulawesi, orang Bali, mungkin transmigran gitu ya, yang sukses di sana, minta dibeliin tanah di sini. Masuklah titipan, uang titipan dari temennya itu ke rekeningnya. 200, bertahap gitu. Tapi ini pengusaha kan transaksinya banyak nih. 200 sampai 600 sampai 800 itu totalnya. Untuk DP tanah. Dia nggak ingat dia, saya jadi konsultan jadi bingung juga gimana kita argumen. Ini uang apa nih uang masuk nih? Kalau kita nggak bisa berargumen ya repot, dianggap penghasilan. Dimanapun pajak menganggap penghasilan, kita akhirnya sengketa lah sampai ke pengadilan, namanya pengadilan pajak. Hakimnya juga kan butuh bukti. Anda menganggap bukan penghasilan, mana buktinya gitu. Kalau kita nggak punya bukti ya repot, gitu ya. Makanya itu yang poin pentingnya teman-teman. Tapi yang tadi kasus tadi pengusaha hotel itu, untung dia ada sekretaris, teman-teman. Sekretarisnya nyimpen catatan kwitansi gitu. Setelah kita berkomunikasi dengan sekretarisnya, dia keluarin buku gitu. Keluar masuk uangnya, dia catat tuh rajin sekretarisnya itu. Wah, jadi kita lebih confident gitu. Nah itu maksud saya, manajemen rekening bank kita harus antisipasi. Ini uang apa? Menghindari kita lupa-lupa, mendingan pisahkan. Rekening yang mana penghasilan kita sebagai dari apotek jangan dicampur aduk dengan rekening kita untuk keluarga, untuk bayar anak sekolah. Kalau ada transfer dari rekening apotek ke rekening untuk kebutuhan hidup kita kan uang masuk di rekening yang untuk kebutuhan hidup kita kan bukan penghasilan, karena memang terlihat kan pasti akan historinya terlihat dari rekening usaha ini ya kan. Tapi kalau campur aduk repot.
Repot sekali ya, itu teman-teman. Nah, yang kedua, yang ya ini banyak sekali yang harus kita. Bapak, mohon izin interupsi. Ya. Waktunya kurang lebih lagi 5 menit ya, Ya, Pak ya. oke. Pas. Oke, banyak sekali metode yang bagaimana kita harus lakukan untuk perencanaan kita yang pajak kita yang baik. Salah satunya di sini analisis pembelian, ya. Ya, sering sekali di sini kita nggak menyadari bahwa kalau kita usaha apotek, kita kan beli dari PBR, pedagang besar farmasi, dari pabrikan farmasi langsung misalnya ya, itu sudah jelas-jelas ada fakturnya teman-teman. Meskipun kita mengaku sebagai apotek kecil, tapi apa yang kita beli itu sudah terekod dan terlaporkan di kantor pajak supplier obat kita. Nama kita sudah tercatat di sana. Nah, ini yang banyak sekali kejadian, terutama di UMKM. Saya ada orang yang berdiskusi, dia jual beli spare part motor. Spare part motor udah jelas-jelas dari Astra, Honda, sudah jelas faktur pembeliannya, faktur pajaknya. Terus dengan santainya berbisnis gitu, nggak menyadari. Bilang aja, apalagi ada konsultannya yang akhirnya tidak memberikan pemahaman yang bagus ya terkait dengan resiko pajak. Beres aja. Gimana laporan pajak saya? Beres. Kita bilang aja omsetnya 4M apoteknya. Padahal pembeliannya yang tercatat di supplier kita tuh misalnya 10M, teman-teman. Wah, itu udah orang pajak udah punya data itu. Kita di skakmat itu. Pak, ini saya ada faktur-faktur pembeliannya tercatat atas nama apotek Bapak nih. Total 10M. Tapi Bapak ngakunya omset 4M. Kemana yang 6M? Ini pun pembelian loh, belum margin sama margin. Itu hati-hati. Kita harus aware di sana. Saya tidak bisa memaksa teman-teman sebagai usahawan, sebagai profesional di sini untuk melaporkan pajak dengan benar sekali. Kan kalau di pajak itu tidak ada yang ikhlas bayar pajak ya teman-teman ya. Tidak ada yang ikhlas bayar pajak. Tapi minimal kita paham resikonya. Saya pun tidak ikhlas bayar pajak. Tapi saya paham resiko saya. Teman-teman juga harusnya begitu. Saya nggak melapor pajak saya sekian. Sudah terukur tuh resiko saya. Namanya kita pengusaha kan resiko salah satu pajak itu saya resiko bisnis juga. Take it or leave it. Kalau kita merasa berat, ya jangan di leave it, jangan ditinggalkan. Ambil itu, lakukan pembetulan pajaknya. Tapi kalau resikonya kita rasa kecil misalnya, karena kita paham terkait analisa kekayaan itu, pembelian kita misalnya, pembelian saya nggak dari pedagang besar yang ada faktur nih, dari eceran-eceran, mungkin bisa saja ya kan, nggak terdetek sama pajak. Ya, bisa saja seperti itu. Nah, itu teman-teman harus ketahui. Tapi kalau teman-teman apotek yang sudah jelas-jelas beli dari PBF yang PKP istilahnya yang menerbitkan faktur, tapi kadang-kadang main-main loh salesnya. Salesnya kita dianggapnya diterbitkan bon, nota gitu, padahal itu dikenain PPN. Kita nggak dikasih edukasi, informasi bahwa ini nanti tercatat loh PPN-nya di laporan pajak perusahaan saya. Gitu. Dia merasa beres saja begitu. Ujung-ujung ada laporan surat cinta dari kantor pajak, Anda pembeliannya sekian 10M. Kok bilangnya 4M omsetnya? Ini hati-hati di situ ya. Makanya di sini yang boleh saya, karena sering sekali begini, saya ada klien juga toko bangunan, teman-teman. Toko bangunan di Tabanan. Dia nggak menyadari sales cat, sales semennya itu kadang-kadang namanya ngumbar-ngumbar, udah nggak usah pakai PPN misalnya. Padahal pakai PPN, include PPN. Dan tercatat namanya ada di suppliernya dan di faktur. Ya.
faktur itu akan terdokumentasi secara sistem di pajak. Nggak bisa kita bohongi, gitu ya. Makanya di sini secara umum tadi analisa kekayaan itu kita harus manajemen rekening bank kita baik. Kenapa? Faktur pajak, manajemen faktur pajak pembelian kita baik. Kenapa? Karena itu data yang disupport oleh pihak ketiga yang kita tidak bisa rekayasa, teman-teman. Ya kan data bank, masa kita nggak boleh dong kita rekayasa ya? Nah itu. Ya, data pembelian faktur itu nggak bisa kita rekayasa. Hati-hati di sini. Oke, lanjut. Saya rasa cukup ya materi yang bisa saya sampaikan. Bagaimana kita menyadari ya penting di situ, menyadari resiko akan pajak yang kita lakukan ya, kita laporkan seperti itu ya. Oke, nanti kita banyak diskusi di tanya jawab. Silakan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Bapak Iketut Suwastike. Jadi saya manggilnya Bapak Suwas ya? Atau Bapak Ketut gimana? Ya, biasanya dipanggil Suwes sih. Oh, Pak Suwes. Oke, Pak Suwes terima kasih atas penyampaian materinya yang luar biasa dan sangat bermanfaat dan jelas sekali mengenai pajak ya. Jadi yang sebelumnya terutama saya nih yang belum tercerahkan akhirnya tercerahkan nih Bapak. Nih Pak Suwes, diskusi ini udah banyak sekali pertanyaan di kolom chat ya. Ini ada dari Ibu Surya Lili. Ini ibunya ada beberapa pertanyaan, Pak. Bagaimana cara kita membuat laporan perpajakan simple di Excel? Data apa saja yang perlu kita input supaya setiap tahunnya itu nanti kita nggak perlu lagi nyari-nyari data, Pak. Lalu, bagaimana cara melaporkan pajak profesi? Apakah pajak profesi mengurangi pajak pribadi? Gimana nih Pak Suwes? Mohon untuk menanggapi pertanyaan dari Ibu Surya Lili. Ibu Surya Lili ya, sebentar. Ya. Saya harus copy juga nih semua nih pertanyaannya. Iya. Biar lebih enak dibacanya. Iya Bapak, ini Bu Surya Lili ada beberapa pertanyaan Bapak. Sebentar. Bagaimana cara kita membuat laporan perpajakan simple di Excel? Data apa saja yang perlu kita input? Supaya secara tahunan nanti kita tidak perlu cari-cari data lagi. Nah, ini pertanyaan ini menurut saya asumsikan ya, Bu Surya Lili ya, bahwa ini usaha apotek ya. Ya, usaha apotek, laporan perpajakan simple di Excel. Nah, di sini kalau apotek pribadi, ya kan, mungkin nantinya kalau tidak pembukuan ya, kita perlu mengadministrasikan mungkin di soft copy Excel itu list harta kita. Ya, harta kita yang kita punya apa saja. Kalau di apotek berarti persediaan dong ya. Karena kita tidak pembukuan ya. Berarti kan minimal stok. Kan aset kita juga stok itu secara pribadi ya. Makanya saya akan bagi di sini, kalau kita tidak pembukuan, kita ada usaha apotek, minimal stok kita tercatat dengan benar. Ya, di situ jadi analisa juga nanti oleh kantor pajak berapa sebenarnya harga pokok kita nantinya, bisa ketahuan di stok. Dan itu pun stok itu ada mutasinya ya. Maksud saya gini, kita harus catat dengan benar di tahun yang lalu, nanti kita sandingkan dengan tahun sekarang. Kalau saya bikin kertas kerja di Excel tuh bahkan mutasi harta namanya. Dari klien saya dari tahun 2016 itu ada tuh pergerakan hartanya. Tabungannya apanya ya. Cuman yang tadi kan yang saya pesan bahwa tabungan itu harus dipisah ya. Tabungan mana yang untuk pribadi, mana untuk usaha. Sehingga menggampangkan kita menelusuri kan gitu. Selain kita menambah kertas kerja di Excel gitu. Yang jelas list dari harta kita perlu. Kalau kita ada usaha apotek, ya minimal list yang benar lah ya. Yang benar dari persediaan kita, stok kita. Nah, selain list harta di Excel, jangan lupa teman-teman, kita usaha juga kan kadang-kadang ada utang.
Misalnya kita dikasih kiriman obat Desember bisa bayar 2 bulan, berarti Februari baru bayar kan? Nah, kondisi akhir Desember, kita harus catat kita semua punya utang loh. Ya, nah ini yang kita buat listnya, yang mana yang belum kita bayar. Karena begitu kita punya utang, kan mengurangi kekayaan neto kita. Ya kan, harta dikurangi utang, itulah kekayaan neto. Ada yang, itu yang saya bilang toko bangunan ini berubah-ubah setelah kita banyak diskusi, ternyata iya ya, Bapak punya utang ya, karena biasanya dia dikasih suplai produk ininya, stoknya itu kasih term pembayaran 2 bulan. Berarti yang masuk persediaan di November Desember itu menjadi utang. Bahasa sederhana kita karena kita tidak pembukuan ya. Sorry ya. Itu kalau kita tidak pembukuan. Minimal ada list harta yang ada di usaha kita juga kita buat loh. Harta kita kan tidak hanya stok kan, kadang-kadang ada inventaris toko itu juga harus kita, karena itu harta kita. Tapi kalau kita usaha apotek yang ada pembukuan, itu lebih jelas lagi. List itu direpresentasikan dalam neraca namanya. Laporan keuangan yang namanya neraca. Di sana ada daftar harta dan daftar hutang plus modal. Kan neraca seperti itu ya. Belajar sedikit-sedikit literasi keuangan teman-teman. Pesan saya di awal, kalau mau berbisnis harus tahu keuangan. Mau nggak mau? Ya. Jadi nanti begitu list harta, list hutang, list modal terrepresentasikan dalam satu laporan keuangan yang namanya neraca, dan terkait dengan kinerja keuangan kita yang namanya laba rugi. Kalau kita ada pembukuan ya, menurut saya lebih bagus. Lebih mensupport dan lebih pembuktiannya lebih bagus. Karena kita juga laporan keuangan ya, baik yang laporan keuangan maupun yang kita tidak pembukuan, list harta, list hutang itu kita juga harus dukung dengan dokumen ya, simpan juga dokumennya. Manajemen dokumen instansi pajak juga harus disimpan loh. Teman-teman sekedar informasi saja, dokumen perpajakan kita harus disimpan 10 tahun loh. Ya, 10 tahun bahkan ya. Ada yang 2 tahun yang lalu udah dibawa kemana? Nah ini harus 10 tahun disimpan. Makanya sekarang eranya digital ya, kita PDF-kan saja semua ya, simpan di Google Drive, di cloud begitu kan lebih enak. Ya. Oke. Data apa saja yang perlu diinput? Nah itu. Nah kalau kita mau lapor SPT, sekarang ada media online. Nah di media online itu dituntun nanti secara online apa yang harus kita input di sana. Ya, ini yang mungkin yang saya tangkap ya dari pertanyaan Ibu Surya Lili Sundari ini. Seperti itu. Ditambah dengan satu lagi ya, kalau usaha ya manajemen rekening banknya ya dikumpulkan. Mungkin kita rajin-rajin ngeprint, kalau internet banking ngeprint per bulan datanya, kita coret-coret ini uang dari mana kalau kita tidak pembukuan ya, agar kita ingat. Orang pajak teman-teman mereksa laporan pajak kita enggak tahun sekarang. Kalau 2021 ini tahun 2018 kita diperiksa. Iya kalau kita ingat. Kalau kita tidak ingat, ya kan repot pembuktiannya. Tapi minimal kita rajin lah. Manajemen rekening bank kita rajin kita catat. Kita coret lah. Oh ini uang ini, uang ini. Pada saat hari istilahnya day by day itu ya. Karena ini berguna untuk 3 tahun lagi. Tahun kita sekarang pertanggungjawaban 2021, 2024 gitu. Ya. Nggak mungkin orang pajak mereksa yang sekarang, yang lama-lama diperiksa. Ini yang salah satu kendala kita ya. Jadi kita ngingetin kalau kita nggak pembukuan, apa ya uang masuk itu ya? Apa ya? Nggak inget gitu. Namanya manusia memorinya terbatas ya. Dicoret-coret, dicatat. Gitu. Manajemen list harta, list utang kita buat sama manajemen rekening bank. Itu yang mungkin yang secara simpel yang bisa saya sampaikan. Oke. Baik, Saya rasa sudah cukup ya. iya, ini masih ada pertanyaan dari Bu Surya Lilik.
Oh, ada lagi ya? Juga, jadi di bagian bawahnya masih ada, Pak. Bagaimana cara melaporkan pajak profesi, Pak? Apakah pajak profesi, pajak pribadi? Nah, ini mungkin bisa mohon pencerahan dari Pak Sues. Nah, apakah pajak profesi, maksudnya pajak kita mendapatkan, pajak kita bayar karena kita mendapatkan honorarium gitu ya? Itu maksudnya ya? Mungkin ya, istilahnya dapat mengurangi pajak pribadi kita. Nah, gini, kalau kita mendapatkan honorarium, kita kan dipotong pajak kita oleh siapa yang membayar, siapa yang memberi. Ya. Nah, kita dapat bukti potong itu. Nah, bukti potong itu bisa kita gunakan sebagai kredit pajak namanya. Kredit pajak inilah yang akhirnya mengurangi pajak pribadi kita secara total kan. Karena di pajak pribadi kita kan semua jenis penghasilan yang kita hasilkan kita kumpulkan. Gitu. Nanti yang kredit pajaknya, pengurangnya apa-apa yang sudah dipotong di awal. Dipotong di depan, dipotong di muka. Salah satunya yang tadi, kalau kita sebagai karyawan, kita digaji, kita dapat bukti potong 1721A1 namanya, itu juga bisa sebagai kredit pajak mengurangi. Kalau kita sebagai profesional, kita juga akhirnya dipotong pajak kita di awal, di muka, minta bukti potongnya. Jangan diem. Nah, manajemen bukti potong kita sebagai profesional juga kadang-kadang kacau. Saya aja sebagai konsultan, bulan Maret, Februari ini baru minta ke klien, mana bukti potong saya? Gitu. Karena dengan bukti potong itu kita menjadi pengurang pajak di SPT tahunan pribadi kita. Seperti itu ya maksudnya ya, bisa mengurangi tidak? Seperti itu maksudnya. Mudah-mudahan ya menjawab ya, mudah-mudahan menjawab. Iya, Bapak, terima kasih. Jadi memang kalau kita berprofesi gitu dan kita mendapatkan honorarium dari profesi itu memang ada bukti potong ya Pak ya, itu dan harus di-filing dengan baik ya Pak ya. Ya, Jadi betul. nanti pada saat pemeriksaan Manajemen itu bukti potong ya. penyampaian pada saat pelaporan Pak ya, itu nanti akan berguna sekali Pak ya. Betul. Selanjutnya semoga ini bisa memberikan pencerahan bagi teman-teman ya. Selanjutnya dari apoteker Winda Nurmali ya Bapak. Bapak bagi tips bagaimana supaya pajak yang kita buat tidak membebani kita selaku pelaku usaha sekaligus apoteker. Oh, jadi ini pelaku usaha tapi juga sekaligus apoteker, Pak. Ya. Mungkin dalam Punya apotek juga nih pelaku usaha. apotek ya. Oke, Bapak, silakan, Pak. Tips bagaimana supaya pajak yang kita buat tidak membebani kita. Ini pajak ini kita harus ikhlas ya bayarnya. Jangan menjadi beban ya. Iya, Pak. Nah, tapi maksud saya gini, kalau kita sudah jelas, kita mendapatkan penghasilan, berapa kita penghasilan kita, dan undang-undang sudah mengatur, kita kena 0,5%, kita kena tarif pajak umum namanya, misalnya tarif pajak pribadi yang tidak final, atau kita dalam bentuk badan usaha, kita kena tarif PPh badan umum yang 20%, kita harus ikhlaskan itu 20%. Dari labanya misalnya ya. Cuman kalau yang final, teman-teman, kan sudah dikenakan dari omset atau penghasilan kita total, belum dikurangi biaya. Nah, di situ kita mungkin bisa lebih sederhana, istilahnya udahlah itu saja cukup. Nah, kalau yang pembukuan kita dikenakan dari laba, nah, ini yang manajemen biayanya harus baik juga. Dokumentasi biayanya juga harus kita benar-benar rapikan, gitu kan? Karena kadang-kadang nih perusahaan yang sudah pembukuan, udah istilahnya form di pembukuan, itu pun banyak sekali biaya-biaya yang tidak diakui di pajak. Nah, disitulah butuh semacam orang profesional di sini, orang staf. Teman-teman yang kalau punya apotek yang ada staf accounting-nya, silahkan dikirim untuk pelatihan pajak boleh, agar mereka minimal punya sentuhan pajak lah di situ ya. Karena hampir semua biaya ada pajaknya gitu. Maksudnya pajak terutama bukan pajak untuk perusahaan pribadi ya, perusahaan kita sendiri gitu.
Kita kadang-kadang kalau berbentuk badan usaha, PT, kita wajib memotong kalau kita bayar sesuatu ke pihak lain. Itu yang hati-hati juga. Ya, selain kita manajemen biaya kita perlu maksimalkan biaya. Mana yang boleh, mana yang tidak secara pajak. Kadang-kadang ada yang di tengah-tengah, teman-teman. Dia kalau tidak memenuhi syarat tertentu, dia tidak boleh dibiayakan. Kalau tidak boleh dibiayakan, laba kita semakin besar. Makanya saya sebut di slide itu laba fiskal. Karena laba fiskal berbeda dengan laba yang kita buat sebenarnya. Karena ada bagian-bagian biaya yang tidak boleh dibiayakan secara pajak. Tapi minimal kalau pengetahuan pajak kita lumayan bagus, kita bisa memaksimalkan itu. Kayak entertain, teman-teman. Kita juga kadang-kadang mengentertain orang gitu. Secara bisnis boleh. Tapi secara pajak, harus ada daftarnya, siapa orangnya yang di-entertain, harus supplier, ada hubungan usaha lah, harus customer gitu. Janganlah orang Pemda, pegawai negeri di-entertain, ya nggak boleh kan. Nah, manajemen biaya itu yang harus kita perhatikan dari sentuhan pajak. Bagaimana agar biayanya hampir maksimal bisa diakui di pajak gitu maksudnya. Sehingga laba kita yang terkoreksi kan enggak banyak. Karena kan dikenakan dari pajak, dari laba pajak kita ini. Kalau yang kita pembukuan dan menggunakan tarif umum. Kalau di final yang tadi kan sudah dikenakan dari posisi atas, istilahnya dari omset ya, belum biaya-biaya di bawah, dari atas langsung. Nah itu juga manajemen rekening banknya, pembukuannya harus bagus, seperti itu. Ya, pajak yang kita buat tidak membebani kita, sehingga kita merasa fair gitu. Inilah maksimal laba yang memang harus dikenakan pajak. Sehingga dari laba yang benar-benar kita sudah maksimalkan ini, minimalkan jadi maksimalkan biaya, meminimalkan laba ini, itu porsi 20% kalau PPh badan tarifnya sudah jelas, kita bisa ikhlaskan. Kadang-kadang kenapa kita merasa nggak ikhlas? Karena kita tidak jelas berapa sih sebenarnya pajak yang harus kita bayar. Ya kan, banyak sekali akhirnya ketidaktahuan kita ini, sehingga setelah kita diperiksa sama orang pajak, dikenakan pajak yang terlalu berlebihan. Saya ada mengalami mendampingi suatu perusahaan yang dikenakan pajak hampir 30% dari omset. Bagi kita secara awam kan nggak mungkin pajak itu 30% dari omset. Orang labanya aja dikenakan pajak 20% kok. Tapi kenapa? Karena itu administrasinya berantakan, faktur pajaknya berantakan. Akhirnya pajak itu timbul karena ketidaktertiban administrasi itu. Setelah dibandingkan dengan omset hampir 30%. Ini yang akhirnya membuat kita miris sekali ya. Akhirnya kan nggak ikhlas bayar pajak. Tapi kalau kita misalnya tertib administrasi kita sudah terukur nih. Makanya saya bilang, saya memang tidak ikhlas bayar pajak, tapi minimal saya berani mengambil risiko. Dan saya tahu risiko saya. Saya tinggal, kalau dikirimin surat cinta sama orang pajak, saya tinggal betulkan aja. Saya buying time istilahnya. Contoh sederhananya, bukannya gimana ya, ini di-upload di umum soalnya. Ya contoh sederhananya kita bertahap aja. Misalnya saya sebagai profesional, kita ada 10 bukti potong, ya mungkin 8 bukti potong yang saya laporkan dulu, gitu misalnya ya. Tapi saya tahu resikonya, 2 bukti potong ini tinggal nunggu surat cinta dari kantor pajak. Begitu disuratin, ya bener lah. Kita tahu resiko itu, kita bayar. Minimal kita tahu resiko, boleh kita agak sedikit melenceng dari ketentuan, nggak harus patuh-patuh banget, tapi kita tahu resikonya. Gitu. Boleh kita nggak ikhlas, tapi kita tahu resikonya. Boleh kita merasa terbebani bayar pajak, dan kita akhirnya mengurangi pajak kita dengan agresif, namanya ya tax planning kan nggak harus agresif. Kalau agresif itu ada break the law, lah, ada hukum yang dilanggar. Tapi minimal kita tahu resikonya. Karena mohon maaf teman-teman, pajak ini secara hukum umum dia ultimum remedium.
penghukuman terakhirnya itu bukan untuk mempenjarakan orang sebenarnya. Pajak itu. Saya nggak ngerti. Sampai ada yang dipenjara gara-gara masalah pajak itu sebenarnya bukan tujuan yang utama dari negara mengatur pajak kita. Senakal-nakalnya kita, ngeyel-ngeyelnya kita, kalau pajaknya dibayar, sanksi plusnya, ya udah case close. Makanya kalau kita tahu resikonya, kita tahu sanksinya sekian ya, udah nggak masalah. Cuman kan kadang-kadang law enforcement yang ada di perpajakan itu kan tergantung tingkat kenakalan nih. Kalau nakalnya cuma disuruh membetulkan, lebih murah, lebih sedikit resikonya. Sampai dipidana gitu ya. Teman-teman kan ada pajak yang sampai law enforcement-nya, penegakan hukumnya sampai ke arah penyidikan, menuju ke pidana. Itu pun masih disayang sama negara kita. Kita masih diberi kesempatan ngaku aja bersalah gitu. Nanti penyidikannya dihentikan, teman-teman. Cuman bayar sanksi. Pajak misalnya 1M, sanksinya 300%. Karena nakal banget itu. Cuman kalau kita bayar, nggak bakalan dipenjara. Makanya saya bilang, kenapa takut sama orang pajak ya? Nggak perlu takut sama. Emang saya monster apa? Dulu waktu saya petugas pajak. Kalau kita tahu penghukuman terakhirnya tidak sampai di penjara gitu, yang penting kita bayar gitu. Ya jelek-jeleknya kita ngutang dulu lah, bayar gitu. Karena urusan negara dengan negara kan ada tight policy-nya, kebijakan yang ketat di sana kan. Lain kita dengan utang dengan temen ya. Ntar dulu. Kalau di pajak kan mungkin dengan negara kan ada prosedur yang ketat di sana. Kita ngutangin dulu enggak masalah lah misalnya. Begitu clear, sudah beres. Ya saya nggak ngerti dulu Tiara Dewata ada isu kan sudah terjadi tuh sampai penyidikan, sampai ada direktinya di penjara. Saya nggak ngerti kok bisa kasusnya sampai ke pengadilan pidana gitu. Karena sebelum itu dia ada pengakuan untuk mengungkapkan tidak benarannya atau salahnya. Udahlah, ya benar pajak saya sekian. Plus sanksi 300%, 400%, bayar. Beres itu. Paling nakal itu. Tapi kalau cuma SPT kita tidak benar, kita disuruh pembetulan, sanksinya enggak banyak. Nah itu pentingnya kita, yang penting kita tahu resiko kita. Itu sebenarnya kita melaksanakan hukum pajak kita di sini. Saya sebagai konsultan, saya tahu resiko saya. Saya juga sama klien-klien saya menerangkan, mengedukasi mereka. Saya memberikan advice itu nanti memberikan opsi-opsi resiko. Kalau opsi ini Bapak lakukan, resikonya ini. Kalau opsi ini, resikonya ini. Kalau opsi ini, resikonya ini. Silahkan Bapak pilih. Sehingga mereka kadang-kadang berani menanggung resiko. Oh, take it resikonya. Nah, ternyata resikonya cuma 10 juta. Saya pikir 10 miliar. Nah, karena ketidaktahuan resiko itulah akhirnya kita nggak bisa tidur masalah pajak. Kan ada pengusaha-pengusaha yang sampai nggak bisa tidur masalah pajak. Saya ada anak muda yang jadi direktur, akhirnya perusahaan itu collab, diperiksa pajak, nggak punya duit untuk bayar, karena perusahaan developer nih bangun-bangun villa, anak mudanya semangat sekali, tapi dibohongi sama mitra kerjanya. Akhirnya dia jadi direktur, dia berhadapan dengan kantor pajak, petugas pajaknya dengan lancangnya bilang, Bapak kalau nggak bisa bayar pajak nanti dipenjara. Sampai nggak bisa makan teman-teman. Saya ajak meeting, kebetulan makan rujak, kuah pindang itu nggak habis dimakan. Nah inilah saya menjelaskan begini. Nggak bakalan dipenjara. Kalau saya berhadapan dengan orang pajak yang ngomongnya sampai begitu, saya challenge dia. Nggak bakalan dipenjara teman-teman. Tapi kan teman-teman harus tahu resikonya. Oh resikonya ini saya bayar. Beres sudah.
Akhirnya baru dia bisa makan. Rujaknya habis. Orang umur 27 tahun ditunjuk jadi direktur, gagah, ternyata dibohongin, perusahaannya kolab, vilanya nggak terjual, ada akhirnya ditarik oleh bank, akhirnya pajaknya yang villa terjualnya ditagih, wah udah masalah. Hampir 700 juta harus bayar. Bengong aja dia. Saya bilang, Gung, kamu punya apa? Nggak punya apa-apa. Mobil nyicil. Terus rumah punyanya Aji, orang tua katanya. Nah, gue nggak punya apa-apa, nggak mungkin di penjara. Yang di penjara kan punya utang pajak nih. Ada teman-teman prosedur, kalau kita punya utang pajak di atas 100 juta dan tidak ada itikat baik, tidak ada itikat baik itu artinya apa? Kita punya uang tapi nggak mau bayar. Itu baru di hizeling namanya. Paksa badan dititipkan di tahanan agar mau bayar pajak. Gitu. Kan tujuannya mau bayar pajak aja. Tapi ini kasus yang anak muda ini saya bilang, lah gue nggak punya apa-apa saya bilang. Bukan nggak bakalan di penjara gitu. Ya kan itu istilahnya ya. Kalaupun punya utang pajak ya, kita bisa cicil gitu kan. Gitu ya. Panjang lebar saya jelaskan di sini tujuannya teman-teman apoteker, pengusaha di sini jangan takut. Cuman kan kita juga nggak mau beresiko yang lebih banyak lah masalah pajak ya. Makanya tata administrasi kita, siapkan support bisnis kita, salah satunya aplikasi-aplikasi yang sangat mendukung ya silahkan. Tujuannya itu. Kalau bagi saya, kita meminimalisir resiko sanksi pajak dan sengketa pajak. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan. Iya, terima kasih Pak Sues ya. Jadi apa yang Pak Sues jelaskan tadi bahwasannya tax planning itu penting ya. Dan ini mungkin juga menjawab pertanyaan dari apoteker Mai Wahyudi ya terkait contoh real terkait pelanggaran pajak tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Sues ya, apoteker Mai Wahyudi. Nah, Pak Sues nih ada pertanyaan lagi, beberapa pertanyaan kita masih punya waktu kurang lebih 10 sampai 15 menit ke depan ya, Pak. Ya. Ada pertanyaan dari apoteker Inge Kristina, Pak kalau dapat hibah berupa warisan dikenakan pajak nggak sih Pak? Pertanyaan dari apoteker Inge Kristina. Kalau dapat hibah warisan, ada tambahan kekayaan, itu dikenakan pajak atau enggak, Pak? Oke, saya belum lihat saya kopikan ya, saya kopikan ininya pertanyaannya. Oke, baik, silakan Bapak bisa dilihat. Oke, disebutkan aja lagi, Mbak Dwi. Ya, kalau dapat hibah warisan. Hibah warisan ya. Ya, hibah warisan. Apakah dikenakan pajak Pak? Karena kan ada tambahan kekayaan dalam hal ini. Ya, ya. Penanyanya siapa? Apoteker Inge. Inge ya? Oh ini ya. Saya ketemu nih, agak di bawah dia ya. Apoteker Inge Kristina. Terima kasih Bu Inge nih sudah aware pajaknya udah bagus nih. Ya, membandingkan hibah warisan dengan kekayaan itu. Ya udah mulai nih. Masuk ke materi ini ya yang tadi kita sampaikan ya. Kalau hibah dan warisan itu istilah hukum yang berbeda, teman-teman. Ya kan? Sama-sama diberikan oleh orang tua atau orang lain. Kalau warisan itu sesuatu yang diberikan kalau orangnya yang memberikan sudah meninggal, warisan. Ahli warisnya siapa gitu kan? Ahli waris itu kan belum tentu anak. Kalau ada surat wasiat diberikan salah satu ahli warisnya ditunjuk adalah pembantunya ya apa boleh buat. Namanya surat wasiat. Itulah ahli waris. Tapi secara default kalau tidak ada surat wasiat, tidak ada apa-apa ya ahli warisnya anak-anak. Sorry, istri dan anak-anak ya. Istri juga kalau misalnya suaminya meninggal, istri sebagai salah satu ahli waris yang boleh menerima. Yang nantinya begitu dia meninggal nih si suami, NPWP-nya nggak boleh dipakai oleh istrinya menurut saya ya. Karena istrinya sudah tidak satu kesatuan ekonomi lagi, satu keluarga. Dia janda. Makanya dia disebut salah satu ahli waris. Nanti kalau ada warisan yang diterima oleh dia sehingga mendapatkan penghasilan, dia harus ber-NPWP sendiri gitu loh.
si janda ini gitu. Itu warisan teman-teman. Ahli warisnya anak-anak pasti ya, anak-anak dari yang almarhum. Kalau hibah ini yang memberikan masih ada. Saya perlu bedakan di sini ya, hibah warisan. Yang pengenaan pajaknya akan tidak ada, tidak dikenakan pajak apabila diberikan oleh, nah bahasa hukumnya oleh garis keturunan lurus 1 derajat. Diberikan oleh orang tua kandung. Kalau hibah atau warisan merupakan di ahli warisnya. Kalau hibah garis keturunan lurus 1 derajat. Istilahnya kita diberikan warisan oleh kakek kita, itu enggak 1 derajat. Kita diberikan oleh hibah oleh ayah kita 1 derajat. Turun naik boleh. Anak kandung memberikan hibah kepada bapak kandungnya boleh. Sama-sama 1 derajat nggak kena pajak. Untuk hibah ya. Kalau untuk warisan jelas-jelas kalau teman-teman sebagai ahli waris nggak kena pajak. Tapi untuk hibah hati-hati di sini harus 1 garis keturunan. Kalau kita mau menghibahkan sesuatu rumah misalnya kepada adik kita, nah itu bukan garis lurus 1 derajat nih. Garis lurus ke samping. Sedarah ke samping. Itu kena pajak loh, teman-teman. Tax planning-nya kalau saya boleh tekankan ya 2 kali ketemu notaris lah. 2 kali akte hibah lah. Hibah ke orang tua dulu, nanti orang tua hibah ke adik. Nggak kena pajak kan. Jadi itu ya tax planning. Kalau kita langsung ke adik kena. Kita hibahkan aja ke orang tua, nanti orang tua dalam jam yang sama tanda tangan juga hibahkan ke ya salah satu tax. Ya, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih. Kalau warisan jelas-jelas ya, warisan itu kita sudah menjadi ahli waris dan kita menerima warisan itu tidak objek. Ya. Nah, tambahan kekayaan itu kita pasti bertambah, jelas bertambah. Cuman itu bisa kita pertanggungjawabkan karena kekayaan itu kita bertambah karena dari dianggap penghasilan yang bukan objek, yaitu warisan atau hibah. Ya. Tapi kalau kita dapat hibah dari orang lain ya penghasilan lah. Banyak laporan kekayaan pejabat negara hibah. Ya kan hibahnya dari mana? Dari temannya. Kalau secara perpajakan itu kena pajak. Karena yang tidak kena pajak hanya yang garis sedarah garis keturunan lurus 1 derajat. Bukan semenda ya. Ada istilah garis semenda garis keturunan lurus 1 derajat itu mertua. Semenda. Kalau sedarah itu orang tua kandung. Kalau kita pengen ada dari mertua jangan ke kita, ke anaknya, istri kita bahkan nggak kena pajak. 1 kesatuan ekonomi kan, 1 keluarga ya nggak apa-apa, masukkan ke keluarga kita. Jangan dihibahkan ke mantunya gitu istilahnya. Hibahkan ke anaknya yang istri kita gitu kan gitu. Nanti harta dari istri kita kan 1 kesatuan ekonomi. Kalau kita 1 NPWP, 1 keluarga ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Pak Sues ya, sangat memberikan pencerahan bagi kita semua. Nih Bapak, ada lagi nih Pak ya, terkait dengan apotek sekarang nih Pak, dari Pak Gesang Sirait Pak. Izin bertanya Pak, ketika usaha apotek masih berjalan, namun apoteker sebagai pelaku usaha belum tertib melakukan pelaporan pajak sampai akhirnya apotek tersebut tutup. Apakah masih ada kewajiban pelaporan pajaknya Pak? Terima kasih Pak, mohon pencerahannya. Ya, terima kasih, bagus sekali pertanyaannya di sini. Secara hukum pajak teman-teman, apotek itu tidak aktif lagi, atau kalau dia badan hukum dia bubar. Secara RUPS istilahnya diakte notariskan itu akhirnya bubar, dilikuidasi dalam bahasa hukumnya.
Tapi tidak serta-merta kewajiban pajaknya hilang. Kalau misalnya badan hukum nih, saya cerita agak terpisah ya. Kalau badan hukum itu kan punya NPWP sendiri dia. Kalau kita bubar, usahanya stop, secara resmi PT itu bubar, likuidasi, oke bisa saja ya, keputusan itu akte notaris kita tinggal lapor ke pengadilan, bubar. Tapi di pajaknya kan kita punya NPWP. Untuk mencabut NPWP itu nanti ada pemeriksaan. Ini secara prosedur ya. Ada pemeriksaan di sana. Masih ada nggak kewajiban-kewajiban perpajakan? Dan akan ditelusuri 5 tahun ke belakang. Ya, 5 tahun ke belakang. Nah, kalau kita usaha apotek kita mandiri, usaha sendiri, vakum misalnya, ya kalau di pajak terkait dengan saat ini yang vakum tidak mendapatkan penghasilan, memang benar-benar tidak aktif ya, nggak kena pajak. Tapi mohon maaf, orang pajak akan menelusuri 5 tahun ke belakang. Ini di hukum pajak mereka, petugas pajak bisa mengenakan pajak kita daluarsa pajak namanya. Daluarsa penetapan pajak itu 5 tahun, teman-teman. Contohnya sekarang, tahun 2021 atau 2020 kemarin lah, 31 Desember, itu mereka boleh menetapkan pajak, menagih pajak kita itu untuk tahun pajak 16, 17, 18, 19, 2020. 16 terakhir. Bayangin 2016 udah lama juga. Itu masih mereka mempunyai hak untuk mengorek-ngorek istilahnya. Kalau 2015 sudah ada luarsa. Mereka nggak punya hak wewenang lagi untuk ngecek. Nah ini usaha kita tidak aktif apotek ini sejak akhir Desember 2020. Mohon maaf, 2021 berarti 2017 masih bisa. 17, 18, 19, 20, 21. 17 masih bisa dicek loh teman-teman sama orang pajak. 17 kita lagi bagus-bagusnya usaha kita. Lagi bagus-bagusnya tapi pajaknya, kewajiban pajaknya enggak benar. Wah itu repot. Pesan saya dari sini, pengalaman saya di praktisi perpajakan, benahilah pajak saudara-saudara, bisnis saudara, saat saudara sehat. Jangan baru menyadari masalah pajak saat sakit, saat nggak aktif. Malah kita lagi bagus-bagusnya, kita harus aware di situ. Karena pajak itu kan untuk ke depan juga gitu. Untuk modal kita, sistem kita bagus, misalnya kita lagi, apotek kita lagi bagus, kita beli pharmacare, beli sistem yang bagus. Ya, kalau kita lagi, keuangan kita lagi nggak bagus ya gitu, gimana kita mau ngembangin perbaikan usaha gitu. Termasuk di pajak loh. Kalau saya lihat, administrasi pajak kita tuh triggernya sebenarnya gampang sekali. Begitu administrasi perusahaan itu secara accounting, administrasi pembukuannya, administrasi dokumentasinya, administrasi itu berantakan, pajaknya pasti berantakan. Pasti loh. Dan dengan gampangnya orang-orang pajak mengorek-ngorek. Nah ini begini, dia judgement-nya dia, ini penghasilan, ini ya kita yang repot membuktikannya nanti. Seperti itu. Ya, jadi kita masih punya apa namanya, sekarang nggak aktif apoteknya, nah, siap-siap kita 5 tahun ke belakang masih bisa dikorek-korek, sama kantor pajak, ya mudah-mudahan saja tidak ya. Cuman disitulah akhirnya, aduh khawatir gitu. Tapi bisa dikonsultasikan ya Pak ya. Nah disitulah akhirnya kita harus bertemu sama orang profesional dalam artian gini, mungkin kita bisa review lah ya, mitigasi resikonya apa sih 5 tahun ke belakang ini, sehingga kita mendapatkan informasi gambaran umum lah, nggak tepat-tepat banget berapa sih resiko kita ya kan, karena ya kadang-kadang orang malah sering bilang unpredictable, itu unpredictable apa namanya cost atau biaya itu selalu dipajak katanya.
Cuman sebenarnya kan bisa kita minimalisir dengan kita melakukan hal-hal yang mengantisipasi lah dalam hal. Kalau memang sudah dilakukan lalu kita sudah tidak bisa kita perbaiki, ya kita review lah. Ada nggak resiko di sana? Sehingga kita punya ukuran resiko kita berapa sih? Sekarang kita nggak aktif, jangan udah nggak aktif tinggal laba usahanya udah dibagi-bagi, udah dihabiskan. Minimal begitu kita tahu resiko, laba usaha kita jangan dibagi dulu nih. Kita pendem, cadangkan istilahnya kalau secara akuntansi itu cadangkan dulu nih untuk itu kan bisa mengamankan kita. Karena kalau kita punya utang pajak, teman-teman, informasi sekali lagi nih, perusahaan punya utang pajak akan dikejar pribadi juga loh. Direksinya, pemegang sahamnya dikejar. Sampai ke harta pribadinya. Kalau utang pajak loh. Kalau utang yang lain bisnis kan terkait dengan PT, misalnya PT kan hanya pemegang saham bertanggung jawab terkait dengan sahamnya saja. Utang-utangnya silahkan hartanya yang dipakai perusahaannya untuk bayar kan. Tapi kalau pajak, misalnya hartanya sudah habis, bisa diarahkan ke pribadi. Hati-hati kita juga berbisnis ini kalau kita dalam bentuk badan usaha. Hati-hati juga ya. Karena akan mengarah juga ke kita untuk apabila ada yang masalah gitu ya, kita sudah mentok usaha kita nggak bisa kita perbaiki, tapi kita mempunyai dosa-dosa lama yang akhirnya dosa-dosa lama perusahaan itu akan menjadi tanggung jawab pribadi pelaku usaha masing-masing. Di pajak seperti itu, saya tidak bisa ngomong yang bagus-bagus saja. Ini kita harus ngomong yang jelek-jelek gitu. Ya, akan lari ke pribadi masing-masing. Gitu. Mudah-mudahan cukup memberikan yang jelas 5 tahun ke belakang ya teman-teman ya. Kalau tidak aktif berarti akan ditelusuri 5 tahun ke belakang ya Bapak ya, seperti itu ya. Ya. Oke Pak Swes, terima kasih Pak Swes. Ini ada pertanyaan dari Apoteker Musa nih, dan juga mungkin di beberapa benak teman-teman apoteker juga ya. Ada nggak teks amnesti jilid 2 Pak kira-kira? Saya baru banget diskusi dengan klien terkait dengan teks amnesti. Pertanyaannya sama. Ini pemerintahannya Jokowi ya. Agak mengkritisi saya di sini ya, nggak apa-apa. Di publikasi juga nggak apa-apa. Karena teks amnesti yang kemarin tahun 2016 itu, jujur bagi saya telaah, kok malah mengandung banyak risiko bagi yang ikut teks amnesti. Malah celah-celah untuk menghindari risiko ada di wajib pajak yang tidak ikut amnesti. Malah nanti kalau ada yang ikut amnesti kemarin, ada masih yang belum hartanya belum dideklar, masih kesangkut lupa atau bagaimana kan, itu bisa dikenakan pajak plus sanksi 200%. Itu yang akhirnya kok malah ada isu awal-awal teks amnesti itu jebakan Batman namanya. Makanya saya cenderung waktu 2016-17 itu saya cenderung tidak terlalu mengumbar-ngumbar ya klien yang ada aja saya tanganin teks amnestinya, tapi saya ingatkan sekali benar-benar harus lapor dengan semuanya, nggak boleh ada yang tersangkut. Dan kita jelaskan mana yang disebut harta yang harus diungkap. Kadang-kadang orang awam menganggap harta itu cuma mobil. Ada teman saya orang keuangan ini teman-teman. Orang keuangan nih, orang bea cukai mohon maaf, yang belajar keuangan juga. Dia langsung bilang, wah saya pikir rekening bank saya yang saya uang masuk gaji aja yang perlu saya declare. Saya ada rekening yang buat deposito apa nggak saya laporkan. Itu saya bilang, kan itu juga semua harta. Nah banyak sekali itu mewakili keawaman masyarakat gitu, yang akhirnya ikut teks amnesti itu tidak mendapatkan informasi yang benar-benar gitu, sehingga banyak yang miss di sana. Ya, itu akhirnya diharapannya adalah ada nggak teks amnesti yang kedua gitu. Mungkin bagi saya nggak ada di sini teks amnesti yang kedua ya.
caranya apa ya? Udahlah, kita menata administrasi kita yang baik aja. Kita mengharapkan tax amnesty yang jilid 2 misalnya, nggak bisa ini serta-merta. Ya kalau di pemerintahan Jokowi ya, nggak tahu saya pemerintahan nanti ya yang baru misalnya 2024 ke atas ya. Namanya ini kan kebijakan politik. Produk tax amnesty ini adalah undang-undang yang produk politik, kesepakatan politik. Undang-undang itu kan produk politik, teman-teman. Kalau ada kesepakatan politik ya, saya nggak bisa mengandai-andai nggak ada ya, tapi kemarin Jokowi juga ini yang pertama dan terakhir loh katanya kan. Silahkan manfaatkan. Gitu. Cuman akhirnya banyak yang melaksanakan tax amnesty ikutnya setengah-setengah, itu yang akhirnya risikonya besar ya. Seperti itu. Kalau nanti ada tax amnesty lagi ya kita nggak tahu ya. Saya nggak bisa memprediksi. Mudah-mudahan kalau saya harap dengan kondisi sekarang mudah-mudahan ada lagi. Tapi ya itulah, itu produk politik ya. Mudah-mudahan pemerintahan yang setelah era Jokowi mungkin kesepakatan politiknya diciptakan lagi jilid 2 gitu. Yang kedua, mudah-mudahan. Tapi lama ya, 2024 di atas 2024 masih 3 tahun lagi. Oke, itu jawaban yang bisa saya sampaikan teman-teman. Saya nggak bisa memberikan prediksi ada TA lagi nggak. Di era Jokowi mungkin nggak ada. Ya. Itu pendapat saya ya. Iya, terima kasih Pak Sues. Jadi intinya ini adalah bahwasannya kita harus punya tax planning yang baik, ya, administratif yang bagus, manajemen yang bagus, dokumentasi yang bagus ya Pak ya terkait dengan aliran keuangan kita ya, aliran cash flow kita ya. Jadi biar tertata dengan rapi sehingga nanti pada saat pelaporan pajak itu akan menjadi mudah juga. Kalaupun ada audit dari pajak juga bisa dipertanggungjawabkan ya Bapak ya. Ya. Oke, Pak Sues, ini waktu kita sudah habis dan namun masih ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Mohon kesediaan Bapak untuk berkenan menjawabnya langsung di kolom chat Bapak ya, karena waktunya udah habis untuk dijawab langsung. Iya. Jadi ada tapi beberapa. Mana yang belum terjawab nih saya. Ini ada juga baca kolom chatnya ya. Ya, jadi mungkin ada 3 pertanyaan dari paling bawah, mungkin bisa dibantu untuk menjawab ya Pak ya. Iya. Terima kasih Pak Sues atas materinya yang luar biasa. Ini sangat-sangat luar biasa bermanfaat buat kami para apoteker dan rekan-rekan yang memiliki usaha ya, dalam hal ini adalah usaha apotek. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Sues atas kesediaannya sudah sharing pengalamannya. Luar biasa pengalamannya Pak Sues ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya Pak Sues ya. Terima kasih Pak Sues untuk pemaparan pada malam hari ini. Oke, baik. Untuk selanjutnya ya, sebelum saya membacakan 5 pemenang voucher pulsa senilai Rp100.000, kita akan menyaksikan video presentasi dari pharmacare.id. Oke, silakan pharmacare.id, solusi digital apotekmu dalam genggaman. Kami mengerti bahwa mengurus apotek itu tidak mudah, banyak urusan operasional yang kompleks dan menyita waktu. Kami mengembangkan Pharmacare untuk membantu operasional apotek menjadi lebih praktis. Pharmacare didesain khusus untuk keperluan apotek. Selain untuk membantu pemilik apotek memonitor usahanya, kami juga mendesain Pharmacare untuk mempermudah karyawan dalam kesehariannya. Perkenalkan, saya Rati, saya seorang apoteker. Saat ini saya kebetulan mempunyai 3 apotek yang berlokasi di Bali dan di Bogor. Yang utama buat saya adalah melayani pelanggan, mendengarkan keluhannya, dan memberikan solusi dari masalah yang mereka hadapi. Tapi di balik itu, saya juga punya tantangan tersendiri untuk dalam mengatasi operasional di apotek. Kami membutuhkan waktu yang cukup banyak dan konsentrasi yang cukup besar dalam menghadapi operasional tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut saya butuh solusi. Jadi bagaimana caranya supaya saya bisa lebih dekat dengan pelanggan dalam mendengarkan keluhan yang mereka hadapi. Dari beberapa alternatif program yang saya lihat, saya mencoba untuk menggunakan Pharmacare saat ini. Nama saya Nikuti Intan Cendaya Putri, bekerja di Apotek Arti sebagai staf farmasi. Saya sudah 3 minggu menggunakan aplikasi Pharmacare.
Sangat bagus aplikasi tersebut karena banyak membantu saya, khususnya saat melayani pembelian dan cek stok. Dengan teknologi web app, Pharmacare bisa diakses dengan mudah dari mana saja, seperti halnya website, tapi juga bisa diinstal seperti aplikasi. Tinggal register, login, buka apotik, dan langsung bisa mulai untuk dipakai. Dan kami juga sudah ada database obat, jadi nggak perlu repot lagi untuk mengetik nama obat satu persatu sampai ribuan jenisnya. Dari Pharmacare saya mendapatkan kemudahan, saya bisa memantau apotik saya dari rumah, atau pada saat saya tidak di lokasi, saya bisa mengetahui barang itu sudah datang atau belum, pesanan pelanggan itu sudah sampai atau belum, adakah perubahan harga yang harus saya ubah sesegera mungkin. Hal-hal tersebut sangat memudahkan saya dalam menjalankan operasional di apotik. Kelebihan lain yang saya suka dari Pharmacare itu kita bisa, pertama programnya kita bisa buka dari HP, terus kita bisa buka dengan berbarengan, jadi pada saat pelanggan datang berbarengan rame, kita nggak terpatok dengan satu sistem aja, dengan satu program, tapi setiap karyawan itu punya. Kami juga mengerti bahwa kebutuhan di apotik akan selalu berkembang, begitu juga dengan Pharmacare. Kami terus melakukan pengembangan, dan karena solusinya online, pengguna akan otomatis terupdate setiap kali kami meluncurkan fitur baru. Dengan Pharmacare saya jadi lebih punya banyak waktu untuk keluarga. Saat saya berada di apotik, saya punya cukup waktu untuk mendengarkan keluhan pelanggan dan memberikan solusi pada mereka.